Baik, para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di segmen terakhir di Ustaz Rajab pagi ini. Dan kita sudah banyak bicara masalah tema jaga ukhuwah, jangan berpecah belah. Ada satu ungkapan ini Ustaz, ya, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an sebagai ungkapan dari Ashabul Kahfi. Ya, dalam surah Al-Kahfi terutama hari Jumat itu kan kita disunahkan untuk membacanya. Itu Allah sebutkan warabatna ala qulubihim idz qamu faqalu rabbunallah, kan gitu. Nah, di ayat itu digambarkan oleh Allah bagaimana agar seseorang atau sekelompok orang itu bisa memproklamirkan ide-ide pembaharuan, hendaklah diawali dari pertama sekali adalah ketika mereka sudah mulai bangkit. Idz qamu, ketika mereka sudah bangkit lalu mereka berkata. Nah, nggak mungkin kita akan bisa mampu untuk memproklamirkan satu perubahan kalau kitanya masih belum bangkit gitu. Nah, apa upaya-upaya dari kita sekarang ketika melihat fenomena kaum muslimin hari ini yang terus diupayakan supaya tidak bersatu? Ya. Nah, kebangkitan seperti apa yang kita upayakan? Harus kita lakukan. Okay. Nah, para pemirsa CTV yang dirahmati Allah SWT, menarik sekali tadi di sesi akhir ini. Jadi mungkin saya berusaha menjawab sesingkat-singkatnya. Oke, nah, silakan. ketika kita berbicara kebangkitan, kita harus ingat bahwa dalam Islam kekuasaan itu bukan tujuan. Yeah. Kekuasaan bukan tujuan. Jadi kekuasaan adalah sarana itu untuk menerapkan hukum Allah. Jadi percuma ada kekuasaan, percuma merebut kekuasaan kalau kemudian itu tidak menjadi sarana untuk membuat kita taat. Gitu. Kenapa? Karena penerapan hukum Allah itu untuk membuat orang taat. Yeah. Nah, sekarang siapa yang hukum orang yang tidak sholat Jumat di siang hari? Ya, sebelum itu kita terima dulu. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Putra di Banda Aceh. Tafadhol, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mendengar dari apa yang sudah disampaikan tadi, dan juga saya sedikit melihat kondisi dan situasi keadaan perpolitikan di negara kita ini. Kalau dilihat dari tema yang diangkat pada pagi ini adalah menjaga ukhuwah dan supaya tidak terpecah belah. Betul. Kalau pandangan saya, ukhuwah ini akan terjaga dan umat ini tidak terpecah, Ustaz ya. Ya. Para ulama, para pimpinan partai, dan semua kaum muslimin itu harus betul-betul berani mengatakan yang hak dan yang batil gitu. Jadi kita juga melihat beberapa kejadian-kejadian yang memang di luar akal sehat dan di luar ajaran agama Islam. Ya, sudah jelas itu banyak-banyak fitnah-fitnah terhadap ulama, terhadap ustadz-ustadz kita, gitu kan. Jadi apabila, ini menurut saya, pandangan saya, apabila ulama dan para masyarakat, para seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang ada di Indonesia ini dan khususnya di Aceh ini, apabila tidak bersatu melawan dan berani mengungkapkan yang hak dan yang batil itu, maka tidak akan pernah terjadi persaudaraan yang kuat, terjaga ukhuwah yang betul-betul seperti yang diajarkan oleh ajaran agama Islam kita. Karena di sini saya melihat kondisinya udah seperti tahun-tahun politik yang lalu. Ya. Para ulama yang memang keras, yang mengkritik pemerintah, yang memang menjaga ajaran-ajaran Islam, maka akan istilahnya ditangkap, di penjara. Kalau seperti ini, bagaimana ukhuwah itu bisa terjaga? Betul. Dan khususnya untuk orang Islam, ini sangat merugikan kita. Betul. Nah, seperti itu, Ustaz. Jadi, bagaimana caranya supaya ulama-ulama ini dulu, Ustaz, dan para orang tua kita ini harus berani dulu mengungkapkan kebenaran itu seperti apa.
Dan jangan pernah membodohi, apalagi kita orang Aceh ini, Ustaz. Ya. Orang Aceh yang penuh dengan bermacam-macam persoalan yang sudah kita lalui. Dari tahun Soekarno, dari tahun Soeharto, semua sudah kita jalani. Jadi semacam merendahkan akidah, merendahkan agama ini tidak masuk akal dalam pemikiran kita sebagai orang baik, Aceh. Pak Putra, kita sudah menangkap seperti itu. pertanyaan Pak Putra. Oke. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ya, silakan. saya sepakat yang dikatakan Pak Putra tadi bahwa memang pimpinan-pimpinan parpol ini harus duduk memang untuk itu. Cuman persoalannya Iya. kalau kemudian mereka duduk ya tetap berbicara pada konteks kepentingan masing-masing gitu. Bagaimana supaya partainya menang kan gitu. Iya. Ya. Beberapa waktu lalu ada partai baru ya, PSI namanya. Kan ketuanya langsung mengeluarkan statement bahwa Grace. kami menolak perda-perda syariah gitu. Sehingga di Aceh itu banyak caleg-caleg dari partai ini kemudian keluar gitu. Ya itu menurut saya bagus gitu. Itu komitmen sebagai muslim itu harus seperti itu, nggak peduli berapa kerugian yang akan diderita, itu nggak lagi ngitung untung rugi kalau itu masalah akidah gitu. Jadi harus memang harus dimulai memang dari dirinya sendiri gitu. Nah, persoalannya apakah kemudian itu selesai dengan duduk pakat seperti itu? Faktanya nggak selesai juga, karena mereka dalam kampanye juga saling serang dan juga saling klaim bahwa dia lebih baik dan lebih tegas dan seterusnya. Dan yang sedih kita lihatnya, serangnya itu pada ide-ide umum, tidak ada solusi. Iya. Coba kita lihat baliho kampanye, tegas, cerdas, merakyat, yang seperti itu. Gitu. Pencitraan yang hanya, mohon maaf ini, saya harus sebut ini pepesan kosong ya. Artinya apa? Sebuah gagasan yang kosong yang nggak ada makna. Gitu. Padahal kita sebagai muslim sudah dikaruniai, sudah diberikan oleh Allah, yakni Al-Quran, dibawa oleh Rasulullah diturunkan oleh Rasulullah selama 23 tahun. Gitu. Dan kita hari ini tinggal kemudian kita pakai untuk kita terapkan. Gitu. Nah sekarang masalahnya kan mau atau tidak. Ketika ditawarin ke partai politik, tunggu dulu, pikir-pikir dulu. Gitu. Kalau ini memang menguntungkan partainya dan bisa meningkatkan elektabilitas partai ya boleh saja. Tapi kalau enggak ya mohon maaf gitu, kita nggak bisa gitu. Nah kalau udah seperti itu kan terjadi deal-deal. Nah, apa yang kita harap dalam deal-deal seperti ini? Tawar menawar. Nah kemudian adanya penceramah atau ulama-ulama kita atau ustadz-ustadz kita yang dipersekusi atau yang kemudian diancam bahkan dipenjara oleh pemerintah karena dia menyerang atau tidak sepakat dengan ide pemerintah. Maka kita harus pahami di sini bahwa untuk sesama muslim ya, untuk menjalin ukhuwah, membangun ukhuwah sesama muslim, baik sesama ulama dan juga kaum muslimin seluruhnya, itu salah satunya adalah ada yang namanya sikap tasamuh. Nah, tasamuh itu apa? Tasamuh itu toleran terhadap sesama. Dan toleran ini bukan toleran tak terbatas. Begitu ada orang muslim yang bakar bendera, kita toleran. Begitu orang muslim orang non muslim atau orang muslim mendukung kelompok yang anti-Islam, toleran, mendukung LGBT, toleran. Bukan seperti itu, bukan toleran tak terbatas, tapi tasamuh dalam sesama muslim ini dalam konteks bahwa hanya berlaku dalam masalah-masalah furu, masalah-masalah cabang yang memang di situ punya potensi memunculkan ikhtilaf. Nah, kalau yang seperti itu nggak perlu kita angkat. Mau tarawih 28 rakaat, subuhnya pakai kunut atau enggak, mau selawatan atau enggak selawat dan seterusnya. Itu adalah persoalan-persoalan furu ya yang kita wajib perlu tasamuh di situ gitu, perlu toleran ya. Kenapa? Yang mereka berpendapat seperti itu ada dalilnya. Kita berpendapat seperti ini ada dalilnya. Ya udah, silakan jalan. Ya, jadi dalam persoalan furu, tapi dalam persoalan usul tidak boleh. Mau pakai Islam atau mau pakai yang lain, misalnya itu nggak boleh kemudian tasamu, nggak boleh toleran situ. Kita sebagai Muslim harus berani ngomong bahwa satu-satunya solusi terhadap persoalan kita hari ini, persoalan umat Islam hari ini adalah dengan menerapkan Islam kafah gitu, dan bukan hanya jargon politik gitu untuk barang jualan gitu. Tapi itu betul-betul kita agendakan menjadi agenda bersama gitu. Sehingga persatuan umat dalam aksi 212 dan dalam aksi yang macam-macam itu menjadi semakin
terasa gitu ya. Kalau tadi saya cerita individual masih perasaannya, yang sebelumnya nggak peduli terhadap agamanya jadi peduli, yang sebelumnya nggak pernah sholat jadi rajin sholat, dan seterusnya, jadi semangat, muncul lagi semangat keislamannya karena persatuan itu. Nah, kita nggak mengharapkan hanya itu, tapi lebih dari itu, bagaimana kaum muslimin punya agenda bersama untuk menerapkan Islam kafah ini ya. Problem pasti ada, tapi insya Allah sesama kita menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan yang ukhuwah ya, dengan semangat ukhuwah Islamnya, maka insya Allah itu akan selesai. Karena Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ukhwatun. Ikhwatun. Jadi sesungguhnya kaum muslimin sesama muslim itu adalah bersaudara. Bahkan di ayat yang lain, Ali Imran 103, Allah berfirman wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarruq. Nah, gitu. Jadi berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah ya. Wa la tafarraqu, dan janganlah bercerai-berai. Karena apa? Bersatu itu kuat, menguatkan, dan bercerai-berai itu akan melemahkan kaum muslimin. Oleh karenanya kepada Pak Putra tadi dan siapa saja para pemirsa CTV yang menonton baik live maupun nanti via YouTube ya. Ya nanti insya Allah persaudaraan yang dipupuk dengan niatan ikhlas lillahi ta'ala dan semangatnya adalah untuk dalam rangka meninggikan li'ilali kalimatillah, meninggikan kalimat Allah, maka ini insya Allah akan semakin bergaung, bergema ya, seperti bola salju gitu. Ini akan semakin besar. Yang penting kita harus pahami bahwa konsep apa yang harus kita pakai untuk menyelesaikan problematika kehidupan hari ini. Ya, kalau kita nggak punya konsep sama saja, nanti akhirnya ditunggangi lagi. Gitu. Seperti tadi Ustadz tanyakan tentang kebangkitan. Nah, dari mana kita harus memulai kebangkitan? Dari pemikiran, dari mafhum, pemahaman kita. Nah, pemahaman itu tentu tidak dibina dalam waktu singkat, dalam 1-2 kali gitu dengan membaca, tapi tentu butuh proses yang berkali-kali ya. Ada guru, kemudian ada proses pembinaan, kemudian ada mau berpikir, itu aja gitu. Kalau nggak mau berpikir, mau gurunya ulama levelnya internasional sekalipun nggak akan ngaruh gitu. Kenapa? Karena ya belum berubah mafhumnya tentang kehidupan, tentang definisi kebangkitan tadi gitu. Akhirnya kebangkitan hanya didefinisikan sempit, yakni dengan ganti presiden gitu kan. Ya, atau dengan ganti anggota DPR, dengan ganti yang lain-lain. Nah, kalau ganti-ganti ini akhirnya kan trial and error. Oh, ini nggak cocok, ternyata ini orang dulu ngomongnya kayak gini, pas dia berkuasa lain ngomongnya, ganti lagi. Akhirnya habis energi kita, habis waktu kita hanya untuk ganti-ganti itu saja gitu, tanpa pernah berpikir persoalan utamanya apa gitu. Kalau udah ini Indonesia udah 27 kali ganti presiden gitu. Ada intelektual, ada aktivis, ada ulama, ada militer, ada wanita, ada teknokrat dan seterusnya. Nah, bahkan yang sekarang itu merakyat, nah, karena seperti itu. Ternyata juga tidak menyelesaikan berbagai problem kehidupan di Indonesia dan di dunia gitu. Utang makin banyak, kriminal makin tinggi, hidup makin susah dan seterusnya gitu. Oleh karenanya dengan semangat persatuan ini perlu kita sadari, penting kita sadari bahwa sesama muslim itu bukan musuh. Mereka itu saudara kita. Musuh bersama kita itu adalah kaum kafir penjajah barat ya. Khususnya ini Amerika. Karena mereka adalah para penjajah ini senantiasa berusaha untuk memecah belah kaum muslimin untuk menguasai negeri mereka. Coba bayangin Palestina dikelilingi oleh negeri-negeri muslim ya. Dikelilingi oleh negeri muslim dengan populasinya di atas 100 juta penduduknya gitu. Arab Saudi aja 100 juta, ditambah yang lain-lain mungkin hampir setengah miliar, tapi tidak berkutik menghadapi Israel ya. Jadi oleh karenanya itu sebagai penutup kita, mudah-mudahan ada manfaatnya bahwa kita saatnya untuk bersatu, untuk menjalankan Islam secara kafah dalam bingkai persatuan, dalam bingkai sebuah institusi Islam yang namanya Khilafah Islamiyah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ustaz firman Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa disampaikan dalam kesempatan singkat ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.